kesehatan yaitu dilakukan banyak hal yang dilakukan seperti senam aerobik, renang, bersepeda, jogging, berjalan. Gary Wijoyo 2005 menyampaikan bahwa senam aerobik merupakan olahraga kesehatan yang paling baik antara 60 sampai 80 dari denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal itu dihitung dari 220 dikurang umur. Itu adalah 100% denyut nadi maksimal. Jadi dalam latihan ini kita cuma memakai 60 sampai 80%. Pada penelitian ini rata-rata di sampel denyut nadinya per menit antara 120 sampai 100 menggunakan software virtual DJ for Windows. Terus volume latihan sendiri yang dilakukan yaitu selama 40 menit dengan pembagian penelitian terkait dengan senam aerobik dari Sudarno 92, Paudi, Lanjana dan Suprayati tahun 2003 menunjukkan bahwa senam aerobik intensitas sedang yang dilakukan antara 2 sampai 5 kali dalam seminggu memberikan pengaruh nyata terhadap status gizi, terhadap penurunan berat badan dan peningkatan berhasil menurunkan beban pada status tetapi tidak pada kualitas tidak pada kualitas. Awal saya Kenapa sampel ini saya memilih wanita? Di sini pada penelitian ini saya berdasarkan data yang ada bahwa pada wanita obesitas itu jauh 3 kali dibandingkan laki-laki. Itu yang menjadi dasar saya mengapa memilih wanita. Selain itu untuk laki-laki, untuk remaja laki-laki yang obesitas, saya melihat apakah pelaksanaan intervensi saya nanti bisa berjalan sampai selesai. Karena ini saya lakukan 2 bulan dan seminggu 4 kali. Ketika ada laki-laki selain jumlahnya yang obesitas itu di kampus ini sedikit, dan juga pada laki-laki itu kepatuhannya saya takutnya malah ada orang sampai 18,5 sampai 22. Overweight dan obesitas. Kenapa pada remaja? Pada remaja di penelitian bahwa pada masa remaja itu terjadi pergeseran yang paling tinggi. et al. Tahun 2009 menunjukkan bahwa pada remaja pergeseran dari overweight ke obesitas pada remaja terjadi 80%. Sebagian besar dari kalau remaja yang sudah overweight kemungkinan beranjak dewasa menjadi obesitas. Remaja ini pengaruhnya seperti tujuan pertama yaitu berat badan dan indeks massa tubuh. Apakah intervensi frekuensi latihan senam aerobik intensitas berpengaruh terhadap berat badan dan indeks massa tubuh. Jadi saya rangkum menjadi satu tujuan seperti ini. Kita ketahui bahwa rata-rata untuk lakukan olahraga itu seminggu 3 kali. Rata-rata. Sebenarnya itu dilakukan untuk kondisi kita yang sudah baik. Jadi untuk menjaga. Dan hanya 3 kali ya, 3 kali. Dan yang keempat itu, yang 4 kali itu baru untuk obesitas, yang ingin menurunkan dan meningkatkan kebugaran sebagai itu. Tapi kok kalau saya lihat tadi perubahan tadi yang pada apa tadi pasang siapa ya pada kebugaran itu tadi kok ada perbedaannya dia 2, 3 atau 4 dia perbedaan 1, 2, 3 itu ada bedanya sama kan sama sih dilihat dari perbedaan perbedaan yang paling besar itu terjadi pada memang ada pada kelompok 3 sampai darah sirkulasi darah dengan berbagai stretching seperti itu, terus dengan gerakan yang namanya isometrik dan isotonik dengan mendorong diri, terus di atas kursi, di atas meja dengan melakukan circuit training. Tadi saya salah satu masukan buat meja berikut. Circuit training dibutuhkan. Circuit training itu melakukan berbagai latihan kekuatan dengan beban sendiri. Jadi beberapa latihan, misalnya up dilakukan 20 detik, istirahat 10 detik, sit up 20 detik, istirahat 10 detik. Itu dilakukan ada 6 atau 5 atau 6 gerakan dan cuma dilakukan 14 menit 1 hari. Saya kira itu cukup. Dan dilakukan seminggu 4 kali. Itu
lifestyle itu terjadi penurunan yang signifikan. Saya bisa ngasih latihan dalam 2 bulan teman-teman sini turun 10 kilo, atau yang mau nikah dalam 2 bulan naik 5 kilo. Tapi nggak datang. Banyak berapa? Kalau sama dosen nggak sebenarnya sedikit aja yang terkait kamu dari olahraga dan sama yang isi akun. Menurut Pak Kuli dari kacamata olahraga dengan kegiatan sehari-hari itu mana dilakukan teratur dan terencana. Kalau latihan ini akan lebih berat lagi. Selain teratur, terencana, mengeluarkan energi, dan juga di sini ada mengikuti kaidah-kaidah latihan. Seperti 1, prinsip overload. Jadi ada peningkatan. Ketika sama dilakukan sebuah olahraga, tidak latihan, dan latihan ini erat kaitannya dengan prestasi. Latihan. Jadi latihan itu ada prinsip overload, peningkatan, prinsip reversibility, jarak istirahat, densitas, intensitas, volume latihan itu banyak sekali. Minimal katanya kan sekali seminggunya ya. Jadi atau kalau bisa sih sehari, dan itu memang tidak mudah untuk dilakukan. Jadi kadang juga ada lag atau perbedaan antara kognitif dengan afektif yang masih motorik ya. Jadi ngerti tahu tetapi rasanya yang susah. Itu yang dikatakan tadi oleh Nur Mala itu memang kehadiran atau motivasi ya. Nah, saya juga sengaja ikut di service itu tadi supaya karena udah ngerti tahu gitu ya. Tetapi kalau tidak ada teman itu tadi harus sendiri. Jadi kalau lihat di sana ada yang lebih gemuk dari saya, kita rasanya ada mendingan gitu ya. Ada yang sudah bagus, pengen gitu ya. Jadi itu yang termotivasi gitu, meskipun ternyata juga dengan sudah dibebani untuk bayar juga lumayan. Kadang-kadang nggak sempatnya itu loh. Jadi kan juga nggak sempat. Padahal sebenarnya mereka buka dari jam 6. Jadi saya sebenarnya kadang kalau ada waktu itu jam 6 mandi di sana baru ke kantor sini bisa. Tapi sebegitu aja juga sering tidak bisa, gitu lah. Padahal malam itu juga itu barangkali gini. Tapi hal yang juga menarik tadi bahwa pertanyaan Pak Arif ya. Dan ini juga sempat didiskusikan kemarin dengan Pak Rimbawan. Ini aspek yang termasuk mahasiswa putri ya, mahasiswi namanya juga berondong. Ya, begitu ditanya makan itu di skip gitu. Dan juga begitu didaftarkan menjadi peserta penelitian langsung tidak makan malam. Gitu deh. Nah itu memang ini sehingga datanya kan menjadi aneh. Tetapi hal yang sama ini juga pernah ditemukan dari penelitian di asrama putri untuk mereka-mereka yang gemuk, bagaimana kebiasaan mengkonsumsi instan itu juga begitu aneh. Jadi mereka itu sangat jarang mengkonsumsi, padahal dugaan kita biasanya kan yang paling banyak, yang paling gampang ini itu kan instan. Itu pun begitu. Jadi begitu masuk di dalam penelitian itu yang langsung ngerti biasanya berubah. Itu juga memang saya kira itu mungkin juga yang menarik obes perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Saya juga kan curiga ini di lingkaran perut ya. Karena lingkaran perutnya katanya kalau perempuan dituntut untuk langsing kan 80 ya kan. Mungkin dia masih proses juga tidak ada sama tidak ada emansipasi. Jadi kalau laki-laki 90 ya, kalau perempuan 80. Jadi kalau perempuan dituntut langsing, kalau laki-laki masih agak boleh lebih gemuk. Padahal kan mungkin tidak begitu ya. Mungkin jangan-jangan ini juga lebih banyak yang perempuan itu karena kata bolehnya begitu ya. Tapi ya oke lah. Kadang-kadang itu sudah ada perbedaan yang lain. Tapi ini hanya jok aja lah. Dan mungkin Bang Mulis siapa-siapa banyak yang merasa ya.